Seperti biasa Bapak Ibu semuanya, kita langsung mulai saja to the point dengan pertanyaan, gak usah basa-basi opening omong kosong tetek bengek terlalu banyak. Pak, saya ini suka bakar lahan. Setiap hasil pertanian yang saya panen, sisanya atau limbahnya atau jeraminya, saya bakar di lahan saya. Mungkin Bapak Ibu semua termasuk kategori di antara orang-orang yang bertanya seperti itu kan. Tidak mau membersihkan lahan, panen padi, jeraminya dibakar sampai bersih, lahan langsung bersih. Panen jagung, jagungnya dikeluarkan, sisanya jerami jagung dibakar di lahan. Panen cabai, cabainya diambil, sisanya dibakar di lahan, dan seterusnya. Kami adalah tipe-tipe orang seperti itu. Pertanyaan kami, kalau kami ambil jagung, ambil padi, ambil cabai, ambil segala macam dari lahan kami, lalu yang sisa jerami itu kami bakar menjadi abu atau debu, berapa kandungan unsur hara yang tersisa dari abu bakaran itu? Yang kami lihat setelah dibakar itu kan abu itu. Di lahan kami sisa abu bakaran saja. Yang mau kami tanyakan, abu itu mengandung apa, Pak? Sehingga kami bisa atur pemupukan nanti. Jangan-jangan abu itu sudah tinggi akan unsur ini, kami kasih pupuk lagi, boros. Abu-abu hasil pembakaran dari jerami kami itu, apa kandungannya? Berapa persennya? Oke, kita mulai. Langsung saja. Ambil buku dan pulpen untuk mencatat. Saya tidak letih-letih menjelaskan dan mengingatkan. Anda jangan coba-coba ingat. Otak Anda terbatas, otak saya terbatas ya. Kesandung batu lupa semua ilmunya. Ambil buku, ambil pulpen, catat ya. Jangan-jangan channel kita ini out lagi nanti, hilang lagi nanti channel kita ini ya, kesulitan lagi Anda dapat data. Catat selagi bisa. Oke ya, saya harap semua sudah siapkan buku catatan seperti biasa. Kita mulai dari mana? Unsur hara, NPK, ya, makro primer, kemudian makro sekunder seperti kalsium, magnesium, dan sulfur. Kita masuk di 6 ini ya. Unsur hara makro primer, yang pertama apa? N atau nitrogen. Nah, ketika Anda membakar lahan Anda, N itu menguap habis. Pak, bukannya Bapak bilang, kalau misalnya kita tanam padi, kita tanam jagung, kita tanam alpukat, duren, mangga, dan lain sebagainya, cabai terong, tomat, kalau kita panen buahnya, sisa batang, ranting, daun, akar itu menyimpan 70% unsur. Jadi kalau Anda kasih pupuk nitrogen, pupuk N, Anda kasih 1 kilo, maka 700 gram itu atau 800 gram itu masuk ke dalam tubuh tanaman. Batang, ranting, dan daun, akar. 20% saja atau 30% saja yang sampai di buah cabai atau buah padi atau buah jagung. Jadi di dalam buah itu, hasil tanaman Bapak Ibu, buahnya itu menyimpan 30 unsur, 30%. 20-30%. Nah, sisanya apa? 70-80 itu sisanya di mana? Di tubuhnya. Batang, akar, ranting, cabang, dan daun, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya sisanya di buah cabai ada 30%, di ranting badannya itu ada 70%. Kalau kita bakar, apakah nitrogen 70% dalam batangnya itu tetap ada menjadi abu? Tidak. Nol. Kenapa nol? Karena nitrogen itu bentuknya gas. Nitrogen bukan mineral, dia bukan logam. Jadi kalau di mineral yang dibakar ya tetap seperti itu saja. Ya, emas Bapak Ibu panaskan, bakar ya emas itu tetap seperti itu aja, bentuknya yang berubah menjadi cair. Aluminium dibakar jadi cair, besi dibakar meleleh jadi cair, tetapi dia besi-besi juga. Berbeda dengan nitrogen. Nitrogen itu gas. Jadi ketika Anda bakar, menguap habis dia. Jadi kalau kita berbicara unsur pertama yaitu nitrogen, sisa dalam jerami Bapak Ibu, yang adanya 70%, Bapak Ibu bakar, hilang. Otomatis pemupukan berikutnya, Bapak Ibu harus libatkan lagi nitrogen. Karena sudah dibakar kan, sudah menguap habis. Menguap dalam bentuk apa Pak nitrogen dalam tubuh tanaman kita ini? Menguap dalam bentuk NOx. NOx gampangnya apa? N2 saja, gas nitrogen, N2. Dia akan menguap ke udara, ke atmosfer. Jadi dia akan, setelah ranting ini yang mengandung nitrogen ini dibakar, nitrogen dalam tubuh tanaman itu asam amino dirubah ya, dioksidasi, berubah menjadi bentuk dasar dia, utama dia, yaitu N2. Menguaplah dia ke udara, habis. Tidak ada lagi nitrogen di dalam lahan Bapak Ibu. Itu untuk yang pertama. Berarti kalau Bapak Ibu yang bakar lahan, PR pertama harus memberikan nitrogen lagi, urea, amonium atau apapun itu, ke dalam lahan Bapak Ibu, karena nitrogen sudah hilang pada saat pembakaran jerami. Paham ya? Unsur kedua apa? Fosfor. Fosfor ini bagaimana Pak? Jika dipanaskan dalam suhu tinggi, seperti pembakaran lahan itu, fosfor sebagian akan berubah menjadi gas. Gas apa? Bapak Ibu pernah beli pupuk fosfor? Pupuk fosfor apa saja? Pupuk fosfor di situ ditulis apa? P2O5, itu gas. Catat baik-baik. P2O5 itu gas. Ya, sama seperti N2 yang baru kita ngomongin ini. Fosfor itu dalam bentuk P2O5 itu gas. Jadi kalau fosfor ini sudah berubah bentuknya menjadi P2O5, dia sudah berubah menjadi gas, dia menguap. Tetapi tidak semua mineral fosfor itu berubah menjadi gas, tidak semua. Ada sebagian fosfor yang menguap ke udara, ke atmosfer, yang hilang istilahnya. Kurang lebih sekitar 40% dari yang tersisa di dalam tubuh tanaman. Kita taruh angka, misalnya di dalam tubuh jagung, tubuh padi, atau tubuh cabai, ada 70% fosfor. 30-nya yang ada di buah kan. Di dalam jerami padi yang 70% fosfor, mengandung 70% fosfor itu, kalau dibakar, sisanya menguap, yang tersisa di situ hanya 30%. Yang ada berubah menjadi abu. Jadi kalau Anda bakar jerami, yang pertama nitrogen tidak ada lagi di dalam abu bakaran. Yang kedua fosfor hanya tersisa 30%. 30% saja di situ, ya, yang tertinggal, sisanya menguap ya. Jadi kalau saya bakar jerami, nitrogen nggak ada, fosfor 30% yang ada dalam lahan ya. Anda sudah punya modal fosfor 30% dalam bentuk abu bakaran ya. Yang ketiga kalium. Kalium ini mineral yang susah sekali menguap. Ya, kalium itu susah sekali menguap. Jadi kalau kalium itu yang ada dalam tubuh tanaman,
70% di dalam batang ranting akar daun cabai atau padi atau jagung, Bapak Ibu bakar, semuanya utuh kembali ke tanah dalam bentuk abu. Jadi tidak perlu lagi Bapak Ibu sibuk-sibuk pikir kaliumnya hilang, tidak. Kalium tidak hilang, ya. Jadi nitrogen hilang semua, fosfor hilang sebagian sisa 30%, kalium ada 70% dalam bentuk abu. Setelah unsur hara makroprimer, NPK apalagi unsur hara makro sekunder. Kalsium. Kalsium berapa yang tinggal di situ? 70% juga. Ya, kalsium. Di dalam tubuh tanaman ada kalsium mengandung 70%. 30%-nya ada di buah. 70% dalam jerami tanaman ketika dibakar kembali seutuhnya. Kalsium itu. Dia tidak menguap, ya. Jadi nitrogen menguap habis, fosfor sebagian sisa 30%, kalium tetap 70% tidak menguap, kalsium tetap tidak menguap, ya. Nitrogen, fosfor, kalium, kalsium. Sekarang apalagi? Magnesium. Magnesium bagaimana, Pak? Magnesium juga sama, ya. Magnesium tidak menguap. Seperti itu, ya. Jadi yang namanya kalium, yang namanya kalsium, yang namanya magnesium tetap. Kalau ada dalam jerami itu jumlahnya 70%, maka ketika dibakar dia tetap kembali ke tanah 70% dalam bentuk abu. Kalium, kalsium, magnesium itu tetap, ya. Fosfor sebagian 30%, 40 hilang, ya. Sisa 30%. Yang terakhir apa? Sulfur. Bagaimana dengan sulfur? Sulfur ini juga sama. Sulfur sama dengan fosfor, tetapi dia lebih parah dari fosfor, lebih rentan, ya. Sulfur ini ketika dipanaskan dia berubah menjadi apa, Bapak Ibu? SO2. SO2 ini gas. Sulfur dalam bentuk gas. SO2 bisa tercipta kecuali teroksidasi atau dipanaskan, seperti pembakaran lahan. Jadi sulfur tadinya Bapak Ibu kasih pupuk sulfur, ya, ke cabai, padi, jagung. Terus Bapak Ibu panen buah jagung, buah cabai, buah padi. Bapak Ibu panen, sisa rantingnya itu atau jeraminya yang tinggal di lahan yang mau dibakar itu mengandung sulfur 70%. Jadi ranting cabai, batang cabai, akar cabai, daun cabai itu seluruhnya mengandung 70% sulfur. Nah, ketika dibakar, dia akan hilang lebih besar dari fosfor. Tersisa berapa? Dia tersisa hanya 5% saja atau 3% saja yang tersisa di situ, ya. Jadi 3% atau 3-5% itu sulfur yang tersisa di situ. Jadi otomatis pemupukan berikutnya Bapak Ibu harus libatkan lagi nitrogen karena sudah hilang habis dibakar. Fosfor Bapak Ibu harus tambahkan lagi karena 40% sudah hilang, sisa 30% dari tubuh jerami. Sulfur sudah habis semua, hampir 65%, 67%, sisa cuma 3%. Jadi begitu Bapak Ibu tanam kembali di lahan, yang perlu pupuk yang Bapak Ibu berikan adalah pupuk nitrogen utuh, pupuk fosfor sebagian, dan pupuk sulfur agak banyak, ya, karena dia cuma sedikit saja, 3-5% yang tersisa, ya. Hampir samalah dengan nitrogen. Jadi pupuk sulfur, pupuk fosfor, pupuk nitrogen harus kembali diberikan. Sedangkan pupuk kalium boleh kasih sedikit, pupuk magnesium boleh kasih sedikit, pupuk kalsium boleh kasih sedikit, karena sudah utuh dalam bentuk abu dari jerami yang mengandung kalsium maupun magnesium tadi. Utuh kembali ke tanah dalam bentuk abu, ya. Jadi itu adalah pupuk-pupuk yang harus Bapak Ibu siapkan ketika Bapak Ibu bertanya bahwa saya sering sekali bakar lahan, saya mau tahu persentase unsur hara yang tersisa di situ berapa. Nah, saya sudah paparkan unsur hara makroprimer maupun unsur hara makrosekunder. Kalau mikro tidak kita hitung karena mikro itu kecil sekali, ya. Sekecil apa mikro itu sehingga kita tidak hitung? Mikro itu kebutuhan kecil atau kebutuhan sedikit. Dibutuhkan tanaman dalam jumlah sedikit. Kalau misalnya, ya, kita kasih angka. Misalnya kalau tanaman itu dia makan nitrogen misalnya 1 kilo, ya, 1000 gram. Mikronya berapa untuk melengkapi dia kebutuhan tanaman? Mikronya itu kecil sekali. Mikro itu bisa sampai 10 gram, ya, 10 atau 20 gram. Tidak sampai 100 gram, tidak sampai 10% juga. Mikro itu kecil sekali, ya. Bisa 9, 8 atau 7%. Dia tidak sampai 10%. Mikro itu kebutuhan mikro untuk tanaman. Dia kecil sekali, makanya dia disebut mikro. Kecil tetapi perlu ada, ya. Nah, itu yang Bapak Ibu tanyakan seperti itu. Besok Bapak Ibu kita akan masuk pada pupuknya. Jadi misalnya Anda yang suka bakar-bakar lahan seperti itu, pupuk apa Pak kira-kira untuk melengkapi pupuk nitrogen yang hilang habis tidak ada tersisa, fosfor yang cuma tersisa 30%, maupun sulfur yang sudah menguap habis dalam bentuk SO2 yang tersisa hanya 3% atau 5%. Adakah pupuk satu kemasan, Pak? Jangan buat kami pusing-pusing cari pupuk, kami racik-racik lagi, repot. Ada nggak Pak kira-kira alternatif pupuk yang satu kemasan isinya nitrogen, isinya fosfor, isinya sulfur? Bapak Ibu bisa bayangkan, ya, ada pupuk, ya, isinya itu nitrogen, N ada di situ, P ada di situ, S ada di situ. Pupuk apa? Ada banyak pupuk seperti itu kok. Nggak susah, nggak ribet. Dunia ini gampang Bapak Ibu. Nggak usah kita pikir ribet-ribet, susah-susah. Kalau kita punya pemahaman, kita sering belajar asal kemampuan kita akan bisa menemukan hal-hal yang di luar kotak, di luar nalar, nulur, ya, seperti itu. Ada Pak? Ada. Nanti besok kita masuk di situ. Ada beberapa jenis pupuk, 5 atau 10 pupuk itu Bapak Ibu bisa beli gampang itu, ya. Nitrogen, dalam satu kemasan ada nitrogen, ada fosfor, ada sulfur. Jadi ketika Bapak Ibu pakai satu pupuk ini, sudah kasih makan tanaman Bapak Ibu nitrogen, fosfor sama sulfur. Selesai kan? Terus sisa kalium, kalsium, magnesium bagaimana? Lah itu abu. Abu itu kan sudah mengandung 70% itu. Tinggal dilengkapi saja di situ, ya. Besok kita masuk di situ. Terima kasih sudah menyaksikan. Terima kasih untuk pertanyaan menariknya. Dan dari kata saya ucapkan, tetaplah Anda selalu berbagi dan menabur kebaikan setiap saat.